Jadi teman-teman, saya tuh udah lama nggak syuting, sehingga baterainya pun tinggal 50%, saya harus ngecas. Tapi nggak apa-apa, saya mau nge-review sebuah drone yang baru diluncurkan kemarin. Sebetulnya udah dari saya agak kemarin-kemarin gitu. Cuman ya baru sempat sekarang nge-reviewnya. Apa namanya nih? Flip, DJI Flip ini enteng, kecil enteng. Jadi saya kalau ngangkat tasnya nggak perlu pakai tali tasnya, tapi cukup ininya aja. Seletingnya saya angkat gini nggak apa-apa, kuat. Jadi kalian kalau beli Flip ini, kalian akan mendapatkan drone-nya, remote yang udah ada Android-nya, terus baterainya dapat 3 saja. Jadi di sini ada 4 slot gitunya, cuman dikasih 3. Ini yang paket yang harga 11 juta ini teman-teman. Sekarang ya, atau nanti mungkin besok turun atau naik. Tapi kalian bisa pantau di keranjang kuning di bawah situ, keranjang putih ding kalau di YouTube ya. Pantau di situ, harganya klik aja, lihat harga aja, nggak usah diklik terus beli itu enggak, klik lihat harganya. Juga ini saya masukin ya, ini penting nih teman-teman. Kalian harus punya nih blower untuk membersihkan baling-baling drone. Jadi kalian para droner harus punya ini. Ada di keranjang putih itu juga saya taruh ya. Karena sudah terlalu lama nggak nge-review, jadi meja saya berantakan, banyak barang-barangnya. Oke, kita bahas sekarang DJI Flip. Jadi ya udah, cuma dapat ini aja, baterai, drone, remote. Ada baling-baling cadangan, dan ini baling-balingnya bisa diganti kalau patah. Tapi bagaimana mungkin baling-baling ini patah? Kan udah ada pelindung yang super kuat. Itu kalau kata iklannya ya, ini pelindung super kuat gitu. Nah, ini baling-balingnya, jadi saya rasa sangat-sangat terlindung. Bisa kalian ganti juga baling-balingnya, dikasih obeng kok. Kayak gini obengnya. Langsung dari sini, ini obengnya kelihatan ya, langsung tancepin begini, terus dilonggarin baling-balingnya gini, langsung dilonggarin, terus diganti. Tapi nanti masangnya mungkin agak sulit sih. Ya, masangnya agak sulit. Ngelepasnya gampang, masangnya yang agak sulit. Saya nggak mau. Nggak selesai nanti. Isinya video ini cuma ngebahas baling-baling. Tapi kalian nggak perlu buka cage-nya ini. Cukup buka langsung skrupnya di sini sama di sini. Baling-balingnya dilepas karena baling-balingnya terpisah. Terpisah kanan dan kiri. Jadi ini masuk sini, yang ini masuk sini. Gitu. Terus kalau saya lihat dari struktur tangannya ini, ya, tangannya tuh kayak gini teman-teman. Saya zoom lagi, lihat nih. Nih, yang kelihatan yang ini mungkin tuh ya. Dia hanya bergantung pada sebuah tangan tipis ini loh. Ini tipis banget ini teman-teman. Bener, asli ini tipis banget ini. Tipis banget. Ya, jangan sampai patah. Kalau menurut iklannya ini adalah bahan karbon yang sangat kuat dan kokoh untuk selamanya. Tapi kalau saya lihat tangannya ini sangat-sangat tidak tahan. Ini pakai model kain, kabel kain masuk sini. Dah seperti itu. Nah, di belakangnya sini adalah tempat ini ada sensor bawah infrared. Terus katanya juga dia pakai AI 3D AI, apa namanya, infrared 3D infrared AI. Kalian tahu AI, artificial intelligence itu artinya dia bisa berpikir, dia bisa memproduksi program sendiri, dia bisa mengembangkan pikirannya. Nah, berarti ini hebat banget. Seharusnya kalau dia memang mengandung AI, maka dia nggak bisa dilepas. Kalau dia mengandung teknologi AI, maka dia seharusnya bisa membedakan antara saya dan kawan saya. Dia bisa mempelajari perilaku saya dan perilaku kawan saya. Dia bisa mempelajari kebutuhan saya dan kebutuhan kawan saya. Jadi, contohnya gini, misalnya saya terbangin untuk mengikuti saya. Dia kalau punya AI beneran ya, bukan AI marketing, AI beneran, itu dia harusnya bisa tahu kebiasaan saya kalau jalan tuh suka miring-miring ke kanan gitu. Atau saya suka miring kiri, atau saya mungkin juga suka
baru jalan 5 langkah berhenti, baru jalan 5 langkah berhenti. Itu sebuah kebiasaan yang dipelajari oleh AI. Harusnya seperti itu. Nanti kita coba, kita tes. Saya suka jahil gitu ya, suka sembunyi-sembunyi. Dia harusnya tahu, karena dia ada AI-nya, artificial intelligence-nya. Atau mungkin kalau ternyata tidak seperti itu, berarti bukan AI, hanya otomatisasi aja. Sistem otomatisasi sama sistem AI itu beda ya teman-teman. Tolong dibedakan, terutama untuk kalian yang marketing. Jangan asal powerbank AI, powerbank AI, pernah dengar kan? Powerbank AI, kipas angin AI, dashcam AI. No. Marketing, dengerin orang IT. Saya orang IT, jadi dengerin kata-kata orang IT. Jangan seenaknya pakai istilah AI. Baterainya teman-teman. Nah, ini ngecas baterainya begini. Dia bisa 4 slot baterai. Satu baterai ini katanya bisa 31 menit. Ya, ada tambahan 1 menit, nggak dibulatin 30. Dia lithium ion, bukan lithium polimer. Cuman saya nggak tahu kualitas lithium ionnya dia, karena lithium ion itu juga ada 2 macam. Ada yang modelnya hijau yang saya pakai di remote radio master saya, yang untuk FPV kayak gini, itu berat bobotnya. Nah, mahal. Nah, ini yang ultrafire, ini yang bobotnya ringan. Mungkin bobotnya dia ini seperlimanya yang hijau itu. Ini sangat ringan. Ini juga sangat ringan. Tapi semoga bagus lah, mahal soalnya. Mungkin dia juga bukan pakai model seperti ini, sehingga entahlah gimana supaya bisa ringan gitu. Karena dia ngejar 250 gram. Mana sih tulisannya? Dia ngejar 249 gramnya nih. Jadi harus dibuat seringan mungkin semuanya, termasuk baterainya juga. Tapi nyenteng banget. Kayak ini. Berikutnya adalah remote-nya teman-teman. Ini remote-nya pakai remote tipe, saya tuh agak pusing ya sama remote controlnya DJI. Ada RC, ada RC1, RC2, RC3, RCN1, RCN2, dan seterusnya. Saya nggak hafal. Jangan kalian tanyakan, ini bisa pakai RC apa aja selain ini. Jangan kalian tanyakan itu ke saya. Saya tidak bersedia menghafal. Ya iyalah, ngapain juga saya ngafalin. Nah, ini yang jelas bahwa yang connect ke dia ini adalah RC2. Ini tulisannya RC2 di sini. Ada yang versinya di bawah ini, RC berapa saya nggak tahu. Kalian lihat di websitenya DJI, di situ ada ya. Ini yang paket 11 juta, kalian dapat remote yang udah ada TV-nya. Ada mode sport, normal, cinema atau pelan ya, slow, mode slow. Ada C1, C2 di sini, tombol ekstra. Di bawahnya sini ada untuk micro SD card sama untuk ngecas remote-nya. Kemudian di atasnya sini ada ini kayaknya zoom, ini untuk naik turun kamera, ini zoom gitu. Biasanya sih begitu. Ini untuk foto, untuk video, power, return to home, sudah seperti itu. Ini bagus kalau ini. Ini saya pegang gini, bahannya keren ini. Gimana ya, padat berisi gitu. Kalau ini agak ringkih. Kemudian ini juga bisa dikendalikan seperti Neo, seperti Spark. Kalau yang kalian pemain lama, kalian pasti tahu DJI Spark ya. Tapi kalau yang masih baru tahu drone, biasanya udah nggak tahu DJI Spark. Saya sudah pernah review juga DJI Spark. Jadi modelnya bisa terbang tanpa remote ini. Bisa pakai HP juga terbangnya, sama kayak Neo, sama kayak Spark. Udah ditancepin, katanya sih langsung nyala tanpa mencet tombol power. Iya, langsung nyala. Tanpa mencet tombol power, langsung nyala dia. Kalibrasi. Nah, kalau sudah begini, maka ini siap untuk terbang menggunakan sensor tanpa remote, karena remote-nya mati. Di sini lampunya nyala. Terus ini di sini ada tombol mode, di sini tombol power. Ya, jadi kalau mau matiin, wah ini nyala nih gimana? Matiin aja dari sini atau ditutup, nanti dia mati. Tuh, 2. Aircraft will power off in 5 seconds. Press any button on aircraft to cancel. Cancel, jangan mati. Nggak mati, yang artinya saya bisa jadi ini nih sebagai gimbal kamera. Iya. Gimbal kamera.
Wih, syuting film. Keren. Oke, saya matiin. Nah, kalau mau nyalain tinggal pencet ini lagi. Kalau mau ditutup, dibuka nanti dia nyala lagi sendiri. Kayak ini contohnya, misalnya kayak gini, ini saya tutup kan kondisi mati. Makanya kalian lepas dulu ininya kalau mau ngebuka ini kaki-kakinya ini. Nah, terus dibuka, jadi dia nyala. Tapi fungsi otomatis nyala ini juga bisa kita matikan dari remote. Bisa kita matikan dari. Oh, nggak mau nyala sekarang? Oh, karena saya matikan paksa tadi ya rupanya. Jadi dia langsung menyimpan memori bahwa tadi dipaksa mati, bukan dilipat matinya gitu. Oke, cerdas juga. AI. AI. Nah, ini ada fungsi-fungsinya apa aja tanpa remote ya. Follow, dia bisa follow. Terus drone, ini yang saya pencet nih di jempol nih. Drone itu ada gambarnya. Kalau drone gambarnya begini. Menjauh, terus circle ada gambarnya circle. Terus roket yang cus ke atas, tapi kameranya ada bawah kameranya. Spotlight itu apa ya? Kayak kameramen kayaknya spotlight. Direction track. Nggak tahu. Follow. Ada direction track, ada follow. Direction track sama follow, saya nggak tahu bedanya, nanti kita coba. Circle, rocket, spotlight. Kita coba yang spotlight. Di dalam sini semoga bisa. Kameranya naikin dulu. Spotlight. Oke. Ditahan ya teman-teman, kalau udah mau dinyalain ditahan, tapi kameranya menghadap ke kita. Jangan kalangin tangan, jangan begini. Gini, menghadap ke kita. Oke, tes. Spotlight. 3, 2, 1. Kena kan tangan saya? Jadi tangan saya tuh ngeceplos ke sini tadi. Sempat nyelip sebentar gitu. Kena. Nggak apa-apa, yang penting ininya kuat, anti rusak ya. Yang penting ininya anti rusak. Kalau jari kalian rusak, bukan tanggungannya drone-nya. Itu tadi spotlight, jadi ngikutin dan kalian lihat stabilnya ya. Oke lah ya, stabilnya oke. Terus ya, nah sekarang kalau mau disambungin ke sini harus dimatiin dulu powernya. Udah, terus nyalain remote-nya. Tunggu remote-nya nyala ya teman-teman. Oke, udah bunyi gitu, nyalain drone-nya. Udah connect. Tapi ini tidak ada GPS karena beton. Saya di bawah tanah ini. Di bunker di bawah tanah studio saya. Kita coba kestabilannya yuk. Coba ya, remote saya taruh. Tiba-tiba ada orang mau nyuri drone saya. Hilang drone-nya. Oke, tapi itulah fungsinya ya teman-teman. Jadi sekarang coba. Ini udah nyambung ke remote, tapi saya mau coba saya terbangin pakai mode. Manual mode. Oh, nggak bisa. Modenya nggak bisa. Saya pencet. Manual mode. Nggak mau karena sudah nyambung ke remote-nya ini. Zoom. Oh, ada zoomnya teman-teman. Ada zoom. Nih, coba lihat. Pakai yang ini. Set. Nah, bagus nggak sih? Nggak. Zoomnya nggak bagus. Biasa aja. Agak burik. Ya karena bukan drone untuk tele ya. Jadi wajar. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Bisa pelan. Zoomnya bisa pelan nggak? Pelan. Oke, bisa pelannya segitu, nggak bisa lebih pelan lagi. Oke lah, untuk bikin efek-efek syuting, oke, ini masih bisa. Kameranya bisa naik setinggi apa? Salah. Oh, bisa sampai atas. Kameranya bisa sampai atas ini. Segini teman-teman. Ini drone-nya di sini. Dia bisa. Oke. Bisa lihat ke atas. Aman lihat ke atas karena nggak kena baling-baling.
Kalau lihat ke bawah ya aman juga. Jadi drone ini adalah drone aerial atau drone untuk foto dan video ya, bukan FPV ya teman-teman. Ingat, ini bukan drone FPV. Harus kalian bisa bedakan. Jadi kalau kalian mau main FPV yang sudah bisa aerial juga, kalian bisa beli Neo. Kalau kalian mau aerial saja, ya ini. Ini kayak Mini 4, Mini 3 gitu. Hujan. Loh, saya tuh mau nerbangin ini. Aduh, hujan. Terus barusan saya konekin ke internet. Jadi tadi belum konekin internet, ternyata ada update firmware baru tersedia. Firmware baru tersedia. Ya gitulah. Langsung perbarui. Kenapa pakai bahasa Indonesia sih, nggak pakai bahasa Inggris saja? DJI Flip menambahkan support app recording and voice control, add support for support for the full arm to power off feature. Jadi setelah diupdate ini baru kalian bisa mematikan fungsi buka tutupnya ini. Nggak mau di otomatis gitu ya, kalian nggak mau otomatis. Kalau ini dibuka nyala, nih update dulu, habis itu ada pilihannya untuk mematikan fungsi otomatis nyala pada saat membuka kipas anginnya, baling-balingnya. Perbarui. Hujannya berhenti. Saya bisa ya bisa. Topi mana, topi? Ya, habis ini saya bisa nerbangin. Nah, ini update-nya udah selesai teman-teman, cukup lama update firmware-nya, 30 menitan. Ini sudah terupdate. Coba saya matiin dulu. Tadi itu kalau kita buka tutup dari sini, dia akan langsung nyala ya kan. Itu sangat berbahaya ketika kita lupa belum melepas pelindung kamera. Nanti dia gerak-gerak tapi ketahan. Coba sekarang kondisinya, ini saya buka. Langsung nyala ya. Tuh ya, langsung nyala ya. Ada dua nih ya. Nih, yang atasnya kalau dibuka otomatis nyala, yang bawahnya kalau ditutup otomatis mati. Ini dimatikan saja. Jadi menjadi drone selayaknya drone yang dinyalain dan dimatiin dari tombol power saja. Gitu. Udah. Ini hujannya sudah berhenti. Saya akan tes menerbangkan dia. Semoga terang, jadi saya bisa dapat gambarnya menggunakan kameranya dia nih. Kondisi terang dan nanti malam yang agak gelap pasti saya akan coba ya. Ini kameranya pakai 1/1,3 inch 0,768 ini ya, 0,76 inci. Masih lebih kecil dari Vimi 0,8 loh. Terus sama tes sinyal ini benar-benar nggak boleh mendung soalnya. Kalau mendung bahaya. Semoga bisa selesai dalam satu video ini ya teman-teman. Karena lihat durasi di bawah situ. Kalau durasinya sudah tinggal dikit, artinya akan ada part 2. Tapi kalau durasinya masih panjang, lanjut nontonnya. Teman-teman, ini saya mau terbangin ke arah sana seperti biasa ya. Ke arah sana, karena kan biasanya kalau saya nerbangin itu dari cafe sana. Sama aja dari sini arah sana. Kita coba tes seberapa kuat sinyalnya, mumpung masih terang. Habis itu nih berada zona ketinggian, batas ketinggian. Ya, belum terbang kok, masih suka error nih. Kayaknya harus ada update. Oke, kita tes ya. Ini harus nyambung ke internet supaya petanya keluar. Ini petanya nggak keluar kalau nggak nyambung ke internet soalnya. Ini udah keluar sekarang petanya, jadi memang harus connect ke internet dulu baru bisa keluar. Kalau nggak ada internet nggak bisa. Dan sayangnya ini nggak bisa pakai SIM card kayak Autel ya. Kalau Autel ada SIM cardnya, jadi nggak bingung nyari WiFi di mana-mana.
mode trackingnya teman-teman, ini menurut saya agak, ya kalian lihat lah, jadi kayak gini. Medium. Follow. 3, 2, 1. Jadi saya rasa masih kalah sama Mini 3 Pro untuk manuvernya dia, kepandaiannya dia untuk menghindar ya. Ini kalau Flip ini nggak bisa menghindar, dia hanya kalau ada rintangan berhenti, nggak mau menghindar dan meneruskan misinya itu nggak mau. Jadi saya nggak tahu AI-nya di mana gitu loh. AI marketing berarti ya, bukan AI yang sebenarnya. Untuk jarak tempuh, kekuatan sinyal masih kok kayaknya masih sama Mini 3 Pro. Ini saya bandingkan dengan Mini 3 Pro ya teman-teman, di tempat yang sama, ke arah yang sama. Saya ngetes kekuatan sinyalnya. Sama Mini 3 Pro sama. Begitu juga dengan kualitas kamera. Sama kualitas kameranya. Mini 3 Pro, Mini 4 sama Flip sama. Jadi kesimpulannya ya, dari banyak saya ngobrol dengan kawan-kawan yang sudah pernah coba Flip dan mereka juga pernah coba Mini 3 Pro, pernah coba Mini 4 Pro apa gitu ya. Kebanyakan suaranya sama. Lebih baik Mini 3 Pro atau Mini 4. Mau O3 mau O4 ternyata nggak ngaruh, dari kekuatan sinyalnya pun tidak berpengaruh apa-apa. Terus dari kameranya juga sama gitu kualitasnya. Dari kecerdasan sensornya jauh lebih cerdas yang Mini 3 Pro dan Mini 4. Kesimpulannya seperti itu. Kalau kalian mau beli DJI Flip ya silakan, saya nggak ada yang bisa melarang keinginan kalian. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih milih Mini 3 Pro atau Mini 4 sekalian.